Baik, kita akan mulai materi untuk hari ini ya. Kita akan bahas mengenai naratif perspektif, author's point of view. When writing, authors must decide from what points of view they want to express their ideas. Ya, jadi ketika menuliskan sesuatu, si penulis itu pasti harus memutuskan dari sisi mana mereka ingin mengekspresikan ide-ide mereka. Ya. There are three different choices: first person, second person, and a variety of third person point of view. Ada 3 pilihan ya yang berbeda, yaitu orang pertama ya first person, orang kedua second person, and a variety of third person points of views. Ya, jadi ada beberapa macam jenis yang third person point of view. The types of pronouns and the genre can be a clue when identifying the author's point of view. Nah, tipe-tipe pronouns atau kata ganti benda, kemudian genre itu bisa menjadi petunjuk ya ketika kita ingin mengidentifikasi point of view dari seorang penulis. Nah, kita akan bahas dulu mengenai perbedaan antara dialog dan narasi ya, narration. Dialog itu artinya when character speak. Jadi dialog itu ketika karakter berbicara. Kemudian narration when the narrator speak. Ya, yang dimaksud dengan narration adalah ketika si pembicara itu atau si narator itu berbicara. Ya. Kemudian di dalam dialog juga ada quotation marks. Ya. Quotation marks itu fungsinya to separate narration from dialogues. Ya. For example, help, my cousin asked. Ya. Tolong itu. Kemudian di kata tolong itu ada question marks-nya. Ya. Itu yang membedakan antara atau yang memisahkan antara dialog dan narasi. Ya, yang di sini yang dialognya adalah help, kemudian yang narration-nya adalah my cousin asked. Bagaimana cara kita mengidentifikasi narrative perspective ya? How to identifying narrative perspective? It's about the narrators who tells the story. Ya, jadi ini mengenai narasi atau seorang narator yang menceritakan mengenai sebuah cerita. We are not looking at the dialogue. Kita tidak melihat ke dialognya, ya. We don't care what character says. Kita tidak peduli apa yang diucapkan oleh si karakter di dalam cerita tersebut. Only the narrator's voice. Ya, jadi hanya pembicaraan dari si naratornya. Kemudian kita juga harus tahu pronoun case-nya ya. Jadi untuk melihat tipe mana ya author points of view-nya ya. We are trying to figure out the narrator's viewpoints of the story. Perspective and signal words ya. Jadi kita lihat dulu dari perspektifnya, kemudian signal words-nya itu apa? Perspektif yang first person ya, itu biasanya ditandai dengan pronoun yang I, me, my, mine, we, us, dan ours. Itu masuk ke first person points of view ya. Kemudian untuk yang perspektif yang kedua yaitu second person, itu biasanya menggunakan pronoun you, your ya. Kemudian yang third person itu point of view yang orang ketiga, biasanya pronoun yang digunakannya adalah he, she, they, them, dan bisa juga character's name ya atau nama dari karakternya. Nah, ada rahasianya ya bagaimana cara kita mengetahui atau mengidentifikasi apakah ini first person, second person, ataukah third person point of view. Ya, caranya kita lihat pronounnya. Kalau ada I itu masuknya ke first person, maka point of view-nya itu adalah first person. Kemudian kalau you ya itu biasanya ke second person ya, banyak digunakan untuk second person. Kemudian kalau ada he, she ya, he, she itu biasanya kita bisa kategorikan ke third person. Itu rahasianya ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu first person point of view ya. Jadi point of view yang orang pertama. Nah, di sini a character within the story recounts or retells his
or her own experiences or impression. Jadi di first person ini adalah seorang karakter di dalam cerita itu menceritakan kembali mengenai pengalamannya sendiri atau impresinya. Oke, dari sini biasanya let the reader know only what that characters know. Ya, jadi di sini si pembaca hanya tahu apa yang dilakukan oleh karakter itu sendiri, apa yang diketahui oleh karakter itu sendiri. Dan biasanya di sini menggunakan pronoun I, me, my, mine, we, our, dan ours. Ya, dan di sini narator itu merupakan bagian dari cerita. Ya, narator is a part of the story character. Jadi naratornya itu menjadi karakter di dalam cerita tersebut. Contohnya ya, for example, I went home. Tim came on. I wouldn't play. Ya, di sini itu yang first person. Ya, kemudian untuk yang kedua yaitu second person, itu kita akan lihat di sini the story of the piece of writing is from the perspective of you. Jadi di sini ceritanya itu berdasarkan dari perspektif kamu, yaitu orang kedua, ya. Dan biasanya di sini menggunakan pronoun you, ya, from your perspective. Use mainly with instruction, manuals, receipt, giving direction, and poetry. Dan biasanya kalau untuk yang second person itu banyak digunakan untuk teks-teks yang bersifat instruksi, ya, manual, riset, kemudian memberikan arahan, dan biasanya juga dalam bentuk puisi, bisa you gitu ya. Uses the pronouns you and your. For example, first gather your material and then put sugar to flour. Itu contoh dari second person ya. Kemudian yang ketiga yaitu third person. Ya, di dalam third person itu biasanya narator itu tidak terlibat di dalam cerita ya. Narator usually isn't involved. Tells other story. Nah, di sini si narator itu menceritakan mengenai cerita orang lain ya. Biasanya banyak menggunakan pronoun he, she, and character's name. Ya. Nah, ada 3 tipe dari third person narration. Ya. Thus the narrator tells about thoughts and feeling of characters. Ya. Jadi ada 3 tipe untuk yang third person omniscient. Ya. Nah, untuk third person omniscient, the narrator has unlimited knowledge and can describe every character's thoughts and interpret their behaviors. Ya, jadi untuk yang third person omniscience, di sini narator itu memiliki pengetahuan yang tidak terbatas ya. Dan di sini bisa menjelaskan setiap pikiran karakter dan bisa menginterpretasikan tingkah laku dari karakter tersebut ya. Baik berupa pikiran ataupun perasaan gitu ya. Jadi narator is all knowing. Narator itu mengetahui segalanya ya. Narator tells thoughts and feelings of more than one characters. Ya, jadi di sini narator itu tahu pikiran dan perasaan yang dirasakan oleh setiap karakternya ya. Misalnya kalau karakternya ada 3, ketiga-tiganya dia bisa tahu mengenai pikirannya, mengenai perasaannya ya. Jadi harus diingat, omni itu artinya all, kemudian sense itu knowing ya. Di sini for example, Tim was mad at Say. He blamed her. Say knew Tim would be mad, but she wanted to live her life. Third person yang kedua adalah third person limited ya. The narrator tells the story from the viewpoint of one character in the story. Lets the reader know what one character thinks, see, knows, hears, and feel. Jadi untuk yang third person limited di sini narator itu hanya menceritakan cerita dari sudut pandang satu karakter saja ya. Jadi hanya tahu dari sudut pandang satu karakter saja. Jadi di sini
dia hanya tahu satu karakter, pikirannya apa, ya, kemudian apa yang dilihat oleh karakter tersebut, apa yang diketahuinya, apa yang didengarnya, dan apa yang dirasakan oleh satu karakter itu saja. Jadi tidak semua karakter, ya. Contohnya di sini, Tim was mad at Say, he blamed her. Say just left without saying anything. She left a note and then left him. Ini contohnya. Jadi di situ hanya diketahui perasaan dan pikiran dari Tim saja, sementara Say tidak diceritakan, ya. Kemudian yang terakhir adalah third person objective, ya. Third person objective, narrator does not reveal any characters' thoughts and feelings. Jadi untuk third person objective di sini narator tidak menceritakan mengenai pikiran ataupun perasaan yang dirasakan oleh karakternya. Jadi only characters, dialogue, and action are narrated. Ya, jadi di third person objective itu hanya diceritakan mengenai dialog-dialog dan aksi-aksi yang dilakukan oleh karakter tersebut. Ya, jadi hanya dialog dan aksi yang dilakukan oleh karakter tersebut. Jadi tidak diceritakan mengenai perasaan, pikiran, ya, ataupun apa yang dilihatnya, tidak. Tapi hanya ke dialog dan aksinya saja. For example, Tim slam the door. Nah, di sini aksinya adalah slam the door, ya. And then he walk upstairs. Walk upstairs-nya yang dipulihkan, ya. Jadi actionnya. And read a note from Say. Nah, di sini read. Jadi actionnya read. Kemudian kick her trash can and started to cry. Ya, jadi itu yang dilihatkan hanya actionnya saja. Oke. Ada beberapa tips, ya, bagaimana cara mengidentifikasi point of view. Ya, yang pertama, check first, second person before worrying about objective, limited, or omniscient. Jadi yang pertama harus dicek dulu apakah di situ menggunakan pronoun yang first person ataukah second person sebelum Anda memikirkan mengenai yang third person, objective, limited, ataupun omniscience. Ya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah ask whose story is the narrator telling, his, mine, or someone else. Ya, yang kedua tanyakan tentang siapa ini cerita yang diucapkan atau yang diceritakan oleh si narator. Apakah tentang dirinya? Kalau tentang dirinya itu berarti first person, ya. Kalau tentang dia itu berarti third person, ya. Ataukah tentang kamu, you, itu berarti second person, ya. Kemudian yang ketiga, fokus on narration, not dialogue. Jadi Anda di sini harus fokus pada narasinya, bukan ke dialognya. Itu, ya. Jadi itu mungkin materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa mungkin nanti di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.